Di tepi sungai Ratchaburi, seorang wanita ambruk dan kemudian tewas dalam hitungan menit. Di tengah kepanikan orang-orang di sekitar, ada satu sosok yang terlihat berjalan pergi dengan tenang menjauh dari lokasi. Kejadian itu selanjutnya merupakan awal dari kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah Thailand. Lantas bagaimana cerita lengkapnya? Wanita ini bernama Siriporn atau yang akrab dipanggil Koi, berusia 32 tahun. Ia dikenal berpenampilan modis, ramah, dan memiliki bisnis yang cukup sukses. Pada tanggal 14 April tahun 2023, ia pergi bersama teman barunya menuju sebuah sungai di Provinsi Ratchaburi, Thailand untuk melakukan ritual pelepasan ikan. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan Koi berjalan menuju dermaga sambil membawa kantong berisi ikan. Namun hanya beberapa menit setelah melepaskan ikan-ikan tersebut, tubuhnya mendadak lemas, gemetar, hingga akhirnya ambruk tak sadarkan diri di tepi sungai. Di tengah kepanikan orang-orang di sekitar yang berusaha menolong, teman barunya justru secara senyap berjalan pergi meninggalkan lokasi begitu saja. Beberapa warga kemudian bergegas menghubungi layanan medis darurat. Namun kondisi Koi memburuk dengan sangat cepat. Dan saat tim medis tiba di lokasi, nyawanya sudah tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia di tempat. Menerima kabar duka tersebut, Ibu Koi langsung merasa ada yang janggal. Selain karena anaknya selalu hidup sehat, seluruh barang berharga milik Koi mulai dari tas bermerek, 2 ponsel, hingga uang tunai puluhan ribu baht raib tanpa jejak dari lokasi kejadian. Ditambah lagi fakta bahwa teman baru yang pergi bersamanya malah menghilang dan tak bisa dihubungi. Hal itu membuat sang ibu yakin ini bukan kematian biasa. Ia pun mendesak polisi untuk melakukan otopsi kepada Koi. Dan memang benar, hasil pemeriksaan forensik akhirnya mengkonfirmasi ketakutan terbesar keluarga Koi. Koi diketahui tewas akibat gagal jantung dan di dalam darahnya ditemukan jejak sianida. Senyawa beracun mematikan beraroma almond pahit yang merusak organ vital dalam hitungan menit. Setelah mengetahui hasil otopsi itu, Ibu Koi langsung mencurigai teman wanita anaknya yang kala itu menemaninya ke sungai. Wanita itu diketahui bernama Sararat Rangsi Wutaporn atau yang akrab dipanggil Am. Polisi kemudian memanggil Am untuk dimintai keterangan. Saat diperiksa, Am awalnya bersikeras mengaku tidak bersama Koi pada waktu kejadian. Baru setelah polisi menunjukkan bukti rekaman kamera CCTV, ia mengakui keberadaannya di lokasi. Namun beralasan bahwa ia buru-buru pergi karena ada urusan mendesak. Am tetap membantah keterlibatannya dalam kematian Koi maupun hilangnya barang-barang berharga milik Koi. Namun saat polisi menggeledah rumah dan mobil SUV milik Am, polisi menemukan bukti-bukti yang sangat jelas. Polisi mendapati jejak sianida ditemukan di dalam mobil Am, lengkap dengan botol wadah racun dan barang-barang berharga milik Koi yang sempat raib. Temuan itu menjadi kunci pembuka kotak Pandora yang lebih dalam. Berita penangkapan Am meledak di media massa Thailand. Begitu wajah Am terpampang di layar kaca, banyak orang begitu terkejut. Satu persatu dari mereka mulai melapor ke polisi dengan cerita yang serupa dengan mengatakan kalau anggota keluarga mereka juga tewas mendadak tak lama setelah berurusan dan bepergian dengan Am. Lantas siapa sebenarnya Am dan apa yang sebenarnya ia lakukan? Am yang saat kejadian berusia 36 tahun adalah wanita lulusan Universitas Nakhon Pathom Ratchaburi di sebelah barat Bangkok dengan jurusan hubungan masyarakat di tahun 2009.
Menurut ingatan para pengajarnya semasa kuliah, Am sama sekali tidak menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Ia tampak seperti mahasiswi pada umumnya. Setelah lulus, ia diketahui menikah dengan seorang pria bernama Witton, yang merupakan seorang perwira polisi berpangkat letnan kolonel yang menjabat sebagai wakil kepala kepolisian setempat. Dari luar, kehidupan rumah tangga Am tampak begitu sempurna. Ia dikaruniai 2 orang anak dan tinggal di kompleks perumahan dinas kepolisian. Namun di balik citra keluarga ideal tersebut, tersembunyi kekejaman yang tidak terbayangkan. Meski saat diperiksa polisi, ia tengah hamil 4 bulan, fakta di balik aksi-aksinya tetap tak bisa ditutupi. Satu persatu laporan keluarga korban mulai ditelusuri, memicu penyelidikan besar-besaran yang pada akhirnya melibatkan pemeriksaan lebih dari 900 orang saksi dan menghasilkan berkas perkara setebal 26.500 halaman. Semuanya menunjukkan pola yang sama, yaitu para korban mulai dari sahabat-sahabatnya yang kaya raya, para rekan polisi, hingga kekasih gelapnya mendadak tewas akibat racun sianida sesaat setelah berada di dekat Am. Penyelidikan polisi mengungkap bahwa aksi kejam Am ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2020. Namun titik terang pertama justru datang dari kejadian yang terjadi hanya 2 minggu sebelum kematian Choi. Korban tersebut adalah seorang polisi wanita bernama Nipa Saenchan. Pada tanggal 1 April tahun 2023, Nipa yang sedang stres akibat masalah keuangan diajak oleh Am pergi ke sebuah kuil untuk melakukan ritual berdoa dan berniat buang sial. Di sana, Am menyodorkan kapsul yang telah diisi bubuk sianida. Tak lama setelah menelannya, Nipa mendadak sesak nafas hebat, kejang, hingga mengalami gagal jantung tepat di hadapan Am. Di saat Nipa merenggang nyawa, Am hanya berdiri dengan tatapan dingin tanpa ada gestur kepanikan apapun. Tak lama setelahnya, saat Nipa sudah tewas, Am langsung mengambil barang milik korban, menguras uang 10.000 baht dan belakangan menarik 140.000 baht dari rekening bank milik Nipa. Penyelidikan mendalam membongkar bahwa aksi Am mencapai puncaknya dalam rentang waktu yang sangat intens. Pada periode bulan Agustus hingga September tahun 2022, terjadi gelombang kematian tragis yang saling berdekatan. Kapten polisi Kandatorai yang pernah meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada Am tewas di dalam mobilnya pada bulan Agustus tahun 2022 setelah meminum minuman beracun dari Am. Di periode yang sama pada bulan Agustus tahun 2022, Rojarin Nilhoy dan Chantarat Wongkraisin juga tewas mendadak usai bertemu dan mengkonsumsi makanan serta minuman yang disajikan oleh Am. Tak berhenti sampai di situ. Memasuki bulan September tahun 2022, Kanika Tuladecharak menjadi korban berikutnya usai bepergian dengan Am. Dalam setiap aksi ini, Am secara konsisten menggeledah dan membawa kabur barang berharga seperti ponsel serta dokumen perjanjian utang milik para korban. Semakin jauh polisi menelusuri jejak Am, semakin mengerikan juga fakta yang mereka temukan. Hanya dalam rentang 3 tahun sejak tahun 2020 hingga 1 bulan sebelum kematian Choi, ternyata sudah ada total 13 korban yang tewas usai berurusan dengan Am. Dari belasan korbannya, hanya ada 1 orang yang berhasil selamat, yaitu seorang wanita bernama Kantima yang pernah meminjamkan uang 250.000 baht kepada Am.
Saat diajak makan bersama dengan dalih merayakan pembayaran hutang, Kantima yang mengeluh tidak enak badan diberi kapsul oleh Am yang diklaim sebagai obat batuk. Begitu menelannya, dada Kantima terasa tertekan hebat. Jantungnya berdebar tidak beraturan dan pandangannya mulai kabur. Beruntungnya Kantima curiga dan bergerak cepat menelpon layanan medis darurat tepat sebelum ia kehilangan kesadaran di lokasi. Kesaksian Kantima itu menjadi titik terang vital bagi penyidik. Dari pengakuannya inilah polisi mulai mengurai benang merah hubungan keuangan antara Am dan para korbannya. Ketika polisi menelusuri catatan keuangan Am, mereka menemukan transaksi keuangan yang sangat gelap. Diketahui hampir semua orang yang pernah mentransfer uang kepadanya dalam 3 tahun terakhir mendadak meninggal dunia. Tak hanya 13 korban tewas, riwayat transaksi itu juga menunjukkan ada belasan nama lain yang rutin mengiriminya uang. Polisi menduga jumlah korban Am sesungguhnya jauh lebih banyak. Jejak kelam kejahatan Am bahkan ditarik hingga hampir 10 tahun lalu. Pada tahun 2015, seorang perempuan bernama Montatip Kauin baru saja pulang ke Thailand usai lama tinggal di luar negeri. Am datang menjemputnya langsung di bandara. Namun tak lama setelah sampai di rumah, Montatip tewas secara mendadak dengan diagnosis awal gagal jantung. Memanfaatkan posisinya sebagai satu-satunya orang di TKP, Am langsung menguasai dokumen pribadi dan rekening milik korban demi menguras tabungan serta merebut aset warisan Montatip. Kekejaman Am bahkan menyasar seorang ibu yang baru saja melahirkan bernama Pusade. Mengetahui Pusade sering mengeluh lelah usai masa persalinan, Am datang berkunjung dan menyodorkan kapsul beracun. Tak lama setelah diminum, Pusade kejang dan tewas di lantai rumahnya tepat di depan anak sulungnya yang baru berusia 5 tahun. Anak kecil itu menelpon ayahnya sambil menangis histeris memberitahukan ibunya jatuh dan tidak bangun lagi. Untuk sisa korban lainnya, detail kejadian memang tak sempat terekam karena jasad para korban langsung dikremasi oleh keluarga yang menduga kematian tersebut akibat penyakit alami. Namun penyidik berhasil menjerat Am menggunakan bukti-bukti transaksi keuangan yang mencatat aliran uang ke rekening Am tepat beberapa saat sebelum kematian mereka dan dipadukan dengan kesaksian ratusan saksi yang mengkonfirmasi keberadaan Am bersama para korban. Langkah Am yang terlalu percaya diri inilah yang akhirnya meruntuhkannya. Pada tanggal 25 April tahun 2023, Am pun resmi ditangkap oleh kepolisian Thailand. Meski ia bersikukuh, bersikap dingin dan menyangkal semua tuduhan, namun pada penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan kantong teh serta botol sianida. Temuan zat mematikan ini menjadi bukti kunci yang meruntuhkan seluruh bantahannya. Berdasarkan bukti fisik tersebut dipadukan dengan temuan forensik dan jejak transaksi keuangan para korban, polisi akhirnya melimpahkan lebih dari 80 dakwaan ke kejaksaan mencakup pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, hingga penipuan. Namun saat berkas perkara mulai disusun, temuan baru kembali menggegerkan publik. Rangkaian pembunuhan sistematis ini ternyata tidak dilakukan oleh Am seorang diri. Penyidikan membongkar keterlibatan orang-orang terdekatnya, termasuk mantan suaminya, Witon, seorang perwira polisi berpangkat letnan kolonel, serta kekasih gelap Am yang bernama Sutisak Ponkuan atau yang akrab dipanggil Dai. Nasib Dai sendiri berakhir tragis di tangan Am. Pada tanggal 12 Maret tahun 2023, Dai diajak bepergian keluar kota untuk membahas peluang bisnis. Saat makan malam,
Am menyusupkan sianida ke dalam minuman Dai hingga korban ambruk akibat serangan jantung. Am kala itu sempat berpura-pura panik meminta tolong warga sekitar demi menciptakan alibi. Namun begitu Dai dinyatakan tewas, Am langsung menguras perhiasan emas senilai 100.000 baht serta uang tunai milik korban. Titik balik konspirasi itu semakin terungkap saat polisi menemukan bahwa usai Dai tewas, Witonlah yang mengemudikan mobil untuk menjemput Am. Ia juga ikut menagih hutang kepada kenalan Dai hingga melarikan mobil milik Dai keluar kota untuk digadaikan. Setelah aksi keji itu berhasil ditutupi, Am bahkan kembali tinggal satu rumah dengan Witon dan sempat merayakan ulang tahunnya dengan penuh keceriaan seolah tak terjadi apa-apa. Tak hanya sang mantan suami, konspirasi ini juga menyeret lingkaran hukum Am. Pengacaranya, Tanika, belakangan juga ikut ditangkap polisi karena terbukti aktif membantu membuang dan menyembunyikan barang bukti kunci demi melindungi kliennya itu. Polisi mengungkap kalau motif utama di balik seluruh kekejaman ini adalah jeratan hutang judi online dan kartu kredit. Am memanfaatkan kepercayaan para korbannya, mengajak mereka bertemu, jalan-jalan, atau makan bersama, lalu menyusupkan sianida berbentuk kapsul buatan sendiri. Total harta yang ia kuras dari para korban diperkirakan mencapai lebih dari 5 juta baht atau sekitar 2,7 miliar rupiah. Kemudahan Am dalam melancarkan aksinya ini menyingkap celah keamanan di Thailand, di mana sianida bisa dibeli secara online dengan sangat mudah. Celah data forensik antar wilayah yang belum terintegrasi juga membuat belasan kematian tragis ini lolos dari radar polisi selama bertahun-tahun. Saat ditangkap, Am sempat memanfaatkan celah hukum karena sedang hamil 4 bulan. Kondisi yang menurut hukum Thailand menghindarkannya dari eksekusi mati. Namun di dalam sel penahanan, Am mengalami komplikasi medis hingga keguguran yang secara otomatis membatalkan hak perlindungan hukum tersebut. Di dalam penjara, Am tetap menunjukkan sikap dingin tanpa penyesalan. Sikap itu berbanding terbalik dengan luka mendalam yang ditanggung oleh para keluarga korban. Bagi mereka, penderitaan dan trauma akibat kehilangan orang-orang tercinta tak akan pernah benar-benar hilang. Pada bulan November tahun 2024, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati pertama kepada Sararat Rangsiwutaporn atau yang biasa dipanggil Am atas pembunuhan Siriporn Kwanwong atau Koi. Kemudian pada bulan Februari tahun 2026, Am kembali dijatuhi hukuman mati untuk kedua kalinya atas pembunuhan polisi wanita Nipa Saenchan. Persidangan untuk belasan kasus lainnya masih terus berjalan. Meski vonis maksimal telah dijatuhkan berulang kali, duka mendalam keluarga korban menjadi catatan paling kelam atas jejak pembunuhan berantai menggunakan sianida dalam sejarah Thailand. Yang jelas, Am sudah pasti mendapatkan hukuman mati atas semua hal keji yang telah ia lakukan. Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.